Program transmigrasi tak lagi sekadar relokasi penduduk. Pemerintah tengah menyiapkan wajah baru transmigrasi yang menekankan penanaman jiwa patriotisme sekaligus membuka pintu investasi triliunan rupiah di berbagai sektor strategis. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang pembentukan karakter kebangsaan bagi generasi muda melalui skema beasiswa yang terintegrasi dengan komponen cadangan, Komcat. Dalam skema tersebut, penerima beasiswa transmigrasi akan dibagi ke dalam 2 jalur, yakni jalur reguler dan jalur yang mengikuti pelatihan Komcat. Hal ini disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Undip, pada Jumat 31 Oktober 2025. Pemerintah menargetkan 30-60% peserta berasal dari jalur Komcat sebagai upaya memperkuat semangat bela negara di kalangan anak muda. Peserta Komcat akan mendapatkan pembekalan fisik dan kedisiplinan ala militer, termasuk latihan menembak dan pelatihan ketahanan, sehingga transmigrasi menjadi wahana pembinaan patriotisme yang lebih terukur. Meski demikian, jalur non-Komcat tetap disiapkan bagi mahasiswa atau lulusan muda yang ingin mengabdi melalui transmigrasi tetapi tidak mengikuti pelatihan militer. Pemerintah ingin memastikan bahwa kontribusi terhadap pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan fisik, tetapi juga gagasan, inovasi dan kapasitas intelektual. Skema pembagian ini diharapkan menciptakan komposisi SDM yang seimbang antara ketangguhan karakter dan kompetensi teknis. Di sisi lain, pemerintah tengah menyeleksi 50 calon investor yang menyatakan minat menanam modal di kawasan transmigrasi. Investasi tersebut berasal dari sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, perikanan, kelautan hingga peternakan. Nilai total investasi diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah, namun pemerintah menahan diri untuk mengumumkan nilai resmi karena tengah melakukan verifikasi mendalam dan penyempurnaan regulasi. Agar investasi tidak hanya menguntungkan korporasi, pemerintah menyiapkan sejumlah syarat ketat. Investor wajib menyerap tenaga kerja transmigran dan masyarakat lokal sebagai prioritas, sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif khusus bagi investor yang membuka usaha di kawasan transmigrasi, termasuk insentif fiskal bila disetujui Kementerian Keuangan. Langkah penyempurnaan regulasi dilakukan agar relasi antara investor dan masyarakat tidak timpang. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi harus berbasis pemberdayaan, bukan penggusuran atau eksploitasi. Dengan skema baru ini, kawasan transmigrasi ditargetkan berkembang menjadi sentra ekonomi baru sekaligus ruang pembentukan SDM unggul berkarakter patriotik. Ini juga arahan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan semangat bela negara, militansi. Ya. Jadi beberapa nanti saya sedang hitung paling tidak 30-60% kita akan alokasikan untuk Komcat. Agar anak-anak muda kita itu jiwa patriotismenya itu betul-betul teruji. Ya. Memang bukan berarti kemudian yang tidak masuk Komcat tidak ada patriotisme, karena Komcat mensyaratkan kesiapan fisik juga. Karena Komcat itu kan betul-betul tentara, latihan nembak juga, ya, terus kemudian juga fisik juga. Jadi kita nanti akan semacam komposisinya secara berimbang antara nanti yang masuk sebagai Komcat, tentara cadangan, maupun nanti yang beasiswa reguler. Sementara itu, Rektor Undip, Suharnomo menyambut ajakan itu dan menegaskan kesiapan kampus dalam mendukung transformasi transmigrasi. Ia menyebut bahwa Undip telah mengirim 275 mahasiswa, dosen dan alumni untuk melakukan pemetaan potensi ekonomi di 52 wilayah pada 13 provinsi. Ia menilai bahwa program transmigrasi saat ini bukan lagi konsep memindahkan masalah dari Jawa ke luar Jawa, tetapi upaya sistematis membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi komoditas lokal. Transmigrasi ini termasuk bagian dari ekspedisi Patriot yang menargetkan lebih dari 200 ya, ya 275 di 52 wilayah di 13 provinsi, dan kita ekspornya juga ikut ya, tidak hanya mahasiswa senior tetapi juga alumni dan dosen-dosen terbaik kita. Mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi yang diinginkan oleh Pak Menteri, sehingga ada data-data awal untuk pusat pertumbuhan baru. Sehingga tadi juga pertanyaan dari mahasiswa, apa ini hanya memindahkan masalah dari Jawa ke luar Jawa, saya rasa sangat clear dijawab oleh Pak Menteri dengan contoh-contoh yang sudah berjalan, ada evidence based, dan kita terlibat di dalamnya bahwa ini sedang identifikasi awal ya. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.